Hai semua, welcome di podcast Fosia Entertainment. Podcast yang bakal nemenin hari kalian dengan berbagai cerita dan informasi seputar RPN. Enjoy the podcast. Again, because I love you. Then stop loving me! I can't. Well, that's the problem. We don't work. I know. Rasanya aneh ya. Harusnya aku seneng, harusnya aku lega, dan harusnya aku ngerasa lebih lapang. Tapi apakah mungkin seperti ini ya sulitnya melepas orang yang udah lumayan cukup lama ada di samping kita, yang udah nemenin hari-hari kita, yang bahkan pernah atau sempat jadi alasan kita untuk bertahan. So here we go. If you are searching for this topic, please listen carefully, cause we will dive together. Aku Dika dengan cerita kita hari ini menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga di bulan ini kita sama-sama bisa jadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dan semoga teman-teman bisa semakin kuat dan lebih menyayangi diri sendiri. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang sudahkah kamu berdamai dengan hatimu sebelum kamu jatuh cinta dengan sosok baru? Memang bakal selalu jadi alasan yang sulit. Memang nggak bakalan semudah itu untuk bisa melepas orang yang pernah jadi alasan kita bangkit, pernah jadi alasan kita bahagia. Dulu aku menilai dia sebagai seseorang yang baik banget. Aku kasih kepercayaan ke dia. Aku kasih cerita-cerita aku. Aku bahkan selalu mempercayakan perasaan-perasaan yang aku alami untuk dia, supaya dia bisa tahu apa yang sedang aku rasain. Kalau aku lagi makan, aku selalu keinget dia. Pengen deh bisa ngajak dia makan bareng. Pengen deh ngebagiin apa yang aku rasain sekarang, agar dia bisa merasakan juga. Ya, semuanya aku lakuin. Mungkin waktu itu aku mikirnya kayak, ya hidup cuma satu kali, maka dari itu seperti apa yang ibu aku bilang, setiap detiknya harus kita nikmatin. Sama dia, jujur waktu itu baik-baik aja. Cuma aku lupa. Aku lupa kalau dia juga manusia yang pastinya bisa bikin kita kecewa. Lambat laun berjalan, aku semakin kenal dia dan emang bener ya. The more you know someone, the more you can feel pain or hurt. Yang artinya semakin kamu tahu dan lebih kenal dengan seseorang, semakin kamu bakalan sakit dan bakalan capek juga. Ya, hal-hal yang dulunya jadi alasan aku bertahan, lama-kelamaan bikin aku capek. Bikin aku capek dan bikin aku lelah aja. Aku juga bingung gimana bisa ya aku tetap berada di sini. Bertahan demi seseorang yang bahkan mungkin gak mikirin aku. Dan bahkan mungkin gak peduli aku lagi kayak apa sekarang. Iya. Aku terlalu berusaha dan terlalu keras untuk ngebahagiain dia. Tapi apakah dia juga ngebahagiain aku juga? Awalnya aku gak bakal mikir sampai di sana. Cuma karena lambat laun, energinya lama-kelamaan sudah habis. Jadi kayak mulai mempertanyakan aja. Ini di sini aku ngapain ya? Ini aku di sini berusaha buat apa sih? Ini bukannya malah pergi dan berlari, tapi aku malah menyia-nyiakan waktu aku untuk menggenggam sebuah duri yang lama-kelamaan justru hanya bikin aku berdarah. Ya, justru hanya akan membuat aku berdarah. Dia baik, tapi aku gak tahu kenapa, mungkin karena aku terlalu baik untuk dia jadi memanfaatkan celah kita. Memang ya, gak ada yang benar di sini. Dan dari sana aku jadi belajar bahwa jangan terlalu cepat jatuh.
Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Manusia itu berubah-ubah, dan manusia itu mengecewakan. Sampai di sini, aku kadang ngerasa kayak, kok bisa ya? Kita yang dulunya sama-sama membahagiakan, yang dulunya bahagiamu juga bahagiaku, sedihnya kamu juga sedihnya aku, saling menyemangati setiap hari. Banyak hal yang bisa membuat kita terhubung sekarang justru menjadi hal yang saling menyakiti satu sama lain ketika hanya didengar. Aku kadang juga senantiasa berpikir, kalau semisal aku jadi kangen sama hari-hari di mana aku menangis karena kita pernah denger dan suka sama satu lagu yang sama, yang selalu kita putar sebelum mau tidur. Apakah kamu juga sama? Apakah mungkin kamu turut merasakannya? Apa mungkin sebenarnya sedari awal aku hanya berharap sendirian? Tapi harusnya dari segala rasa sakit yang udah aku terima, dari segala luka yang udah kamu berikan, harusnya dapat dengan mudahnya dong aku bisa melangkah pergi dan memulai semuanya dengan lebih baik meski tanpa kamu. Tapi itu sulit. Itu sulit banget untuk menerima kenyataan bahwa aku harus berjalan sendiri. Di samping aku udah gak ada kamu lagi. Dan aku harus bisa untuk menaklukkan semuanya di atas kaki aku sendiri. Aku bisa bilang bahwa waktu kenal kamu, hidup aku jauh lebih mudah banget. Aku terbantu banyak hal. Kamu baik. Aku selalu bilang kamu baik. Karena emang kamu baik. Dan aku sempat berterima kasih sama Tuhan karena aku udah dipertemukan sama kamu di tengah hidup yang keras kayak gini. Cuma lama-kelamaan kamu berubah. Dan aku gak tahu kenapa kamu bisa berubah kayak gini. Apakah mungkin kamu udah menemukan seseorang yang baru? Yang mungkin aja menjadi tempat rehat yang baik untuk kamu dan lebih perhatian dari apa yang aku lakukan. Atau mungkin aku yang kurang cukup baik untuk kamu. Atau mungkin memang kamu lagi mencari aja sebuah tempat yang bisa lebih mengapresiasi kamu. Dan akhirnya kamu menemukan itu. Dan perlahan kamu mengabaikan aku. Aku gak tahu. Aku jujur pengen banget nanya itu semua. Selalu banyak kenapa dan kenapa saat aku mau tidur. Tapi kayaknya aku jadi kasihan sama diri aku sendiri. Ternyata gak mudah ya berjalan tanpa kamu. Tapi gak mudah itu bukanlah sebuah hal yang mustahil. Aku percaya pasti bisa kok. Aku pasti bisa buat lewatin semuanya. Ya sampai hari ini masih aneh aja. Kita berdua yang sama-sama saling semangat buat ngebahagiain diri masing-masing, sekarang yang buat saling sapa pun rasanya sungkan dan berat. Aku mau bilang terima kasih buat hari-harinya, waktu-waktu yang udah kamu kasih atau kamu pinjamkan ke aku. Aku senang ketemu kamu. Tapi, karena aku harus lebih sayang sama diri aku sendiri, aku harus pergi. Aku gak boleh buang-buang waktu. Masih banyak orang-orang baik lainnya yang harus aku bantu. Jadi, sampai di sini dulu ya. Aku harap kamu paham dan aku harap kamu gak menyia-nyiakan orang lain yang udah sayang sama kamu. Karena orang-orang yang udah sayang sama orang lain itu udah mengorbankan banyak hal. Jadi, ketika kamu nyuruh mereka berhenti, mereka justru bakal sakit banget. Kalau misalkan kamu nanya apakah dia capek atau enggak, iya dia capek. Tapi dia itu suka sama hal itu. Sama seperti yang aku lakuin ke kamu. Kita butuh garis finish. Dan sekarang setelah garis finish itu, ternyata kita udah gak bisa sama-sama. Dan aku harus berjalan tanpa kamu. Sesuatu yang sulit tapi aku bisa apa? Aku juga gak bisa langsung tegar banget untuk berdiri dan berlari bahkan. Dan menurutku ini fase yang wajar-wajar aja.
Untuk bisa terbiasa sama hal-hal yang dulunya selalu ada buat kita tuh sulit banget untuk dilakuin. Dan buat teman-teman yang lagi ngalamin ini, semangat. Aku yakin kamu bisa. Ya udah, semoga tidurnya nyenyak. Makasih banyak ya udah terus berusaha baik dan berusaha sekarang. Aku Dika, pamit undur diri sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.